Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Kurniati. Saya mahasiswi Fakultas Tarbiyah Prodi PAI kelas PAI 4A. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai evaluasi pendidikan. Evaluasi pendidikan itu artinya pengukuran dan penilaian. Pengukuran ini bersifat kuantitatif. Kuantitatif itu artinya membandingkan sesuatu dengan satu ukuran. Artinya kita membandingkan, kuantitatif ini terfokus pada suatu data, membandingkan antara satu data mengenai pengukuran antara siswa kepada guru dan data antara guru, penilaian antara mengukur antara penilaian guru kepada siswa. Nah, itu yang akan kita bandingkan ya kalau penelitian kuantitatif. Dan yang kedua itu ada menilai. Menilai ini bersifat kualitatif, yang artinya mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik atau buruk. Nah, ini kan artinya kualitatif. Kita itu seandainya kita melakukan suatu observasi di suatu sekolah ya, kita mengambil seandainya di sekolah ini seandainya kita melakukan observasi mengenai tingkat prestasi siswa. Seandainya tingkat prestasi siswa di SD ini semakin hari semakin meningkat ya. Itu keputusan yang kita ambil dari hasil observasi yang telah kita lakukan. Itu menurut penelitian kualitatif. Nah, yang kedua ada tujuan evaluasi pendidikan. Tujuan evaluasi pendidikan ini memerlukan beberapa proses dalam lembaga-lembaga pendidikan di sekolah ya. Yang pertama itu masukan. Masukan ini artinya kita sebagai seorang guru melakukan kita mendidik seorang siswa dari ia pertama masuk sampai ia sampai ia selesai. Kita memberikan suatu pengalaman kepada mereka, suatu pengetahuan kepada mereka mengenai materi yang kita ajarkan kepada mereka. Itu masukan ya. Yang kedua itu keluaran. Nah, keluaran ini dimana siswa yang lulusan dari SD 9 Pari 3 seandainya ya. Seandainya saya siswa lulusan dari SD 9 Pari 3. Nah, setelah saya menyelesaikan perkuliahan saya di IN, saya mengajar di SD Negeri 9 Pari 3 tadi. Nah, itu artinya keluaran ya. Siswa yang telah lulus dari sekolah tersebut, dari sekolah yang bersangkutan. Artinya saya itu setelah saya menjadi seorang siswa yang tamatan dari SD tersebut, saya mengajar di situ menjadi seorang guru. Nah, yang ketiga ada perubahan bentuk. Perubahan bentuk ini artinya kita itu mengubah calon siswa. Calon siswa itu dari pertama siswa tersebut masuk ke sekolah tersebut sampai ia lulus. Selama ia bersekolah di sekolah tersebut, kita memberikan semua materi pelajaran yang kita jelaskan kepada kepada siswa-siswa tersebut, sehingga ia bisa menjadi siswa yang lulusan dari sekolah tersebut. Nah, yang keempat itu ada umpan balik, di mana umpan balik ini dilakukan untuk apabila siswa tersebut lulus pada sekolah tersebut tidak mendapatkan nilai yang memuaskan, maka kita melakukan umpan balik ini agar kita bisa mengetahui apa sih penyebab dari siswa tersebut mendapatkan nilai rendah pada saat UNBK. Dan kita melakukan
cara yang kita melakukan beberapa tes ya. Yang pertama itu kita sebagai seorang guru melakukan beberapa tes. Yang pertama itu ada tes penempatan, yang kedua ada tes formatif, yang ketiga ada tes diagnostik, yang keempat ada tes sumatif. Yang ketiga ada fungsi evaluasi pendidikan. Fungsi evaluasi pendidikan ini yang pertama, evaluasi berfungsi sebagai selektif, yang bertujuan di mana fungsi evaluasi berfungsi sebagai selektif ini, guru mempunyai cara untuk mengadakan seleksi terhadap beberapa tujuan. Yang pertama itu untuk memilih siswa yang dapat diterima di sekolah. Yang kedua untuk memilih siswa yang dapat naik ke kelas selanjutnya. Yang ketiga untuk memilih siswa yang seharusnya mendapat beasiswa. Yang keempat untuk memilih siswa yang sudah berhak meninggalkan sekolah atau sudah lulus. Yang kedua ada evaluasi berfungsi sebagai diagnostik, di mana guru melakukan diagnostik kebaikan dan kelemahan baik mengenai kurikulum maupun metode pengajaran yang dilakukan sehingga dapat ditentukan upaya perbaikannya bagaimana. Yang ketiga ada evaluasi berfungsi sebagai penempatan, di mana pada fungsi ini sebagai penempatan ini memiliki pendekatan yang lebih bersifat melayani perbedaan kemampuan adalah dengan cara kelompok. Jadi guru bisa menentukan dengan pasti kelompok mana siswa tersebut harus ditempatkan, maka dilakukan evaluasi. Yang ketiga, yang keempat ya, yang keempat itu ada evaluasi berfungsi sebagai pengukuran keberhasilan, di mana pada fungsi ini untuk mengetahui sejauh mana suatu program pembelajaran yang telah berhasil diterapkan dengan melalui beberapa yang ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu faktor guru, kurikulum, metode mengajar, dan sarpras. Yang keempat ada prinsip-prinsip dan teknik evaluasi. Yang pertama itu prinsip-prinsip evaluasi terbagi menjadi beberapa prinsip. Yang pertama, keterpaduan merupakan komponen terpadu dalam program pengajaran di samping tujuan instruksional dan materi serta metode pengajarannya. Yang kedua ada keterlibatan siswa, yaitu upaya yang dilakukan guru untuk memenuhi kebutuhan siswa akan informasi tentang kemajuan dalam belajarnya. Yang ketiga ada koherensi. Koherensi ini berkaitan dengan materi pengajaran yang sudah disampaikan sesuai dengan ranah kemampuan yang hendak diukur. Yang keempat ada pedagogis. Diterapkan sebagai upaya perbaikan sikap dan tingkah laku ditinjau dari segi pedagogis. Yang kelima ada akuntabilitas. Di sini guru melihat sejauh mana keberhasilan program pengajaran harus disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai laporan pertanggungjawaban. Yang kedua ada teknik evaluasi. Teknik evaluasi yang pertamanya ada teknik tes. Teknik tes ini adalah suatu percobaan yang dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya hasil-hasil pelajaran tertentu pada seseorang murid atau kelompok murid atau pada sekelompok murid ya. Teknik tes ini digunakan untuk mengukur yang berkaitan dengan ranah. Yang pertama itu pengukuran ranah kognitif, seperti yang berkaitan dengan pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, tesis, penilaian, dan penilaian. Yang kedua, pengukuran ranah efektif meliputi 5 jenjang. Yang pertama, menerima, menjawab, memilih,
menilai organisasi dan karakteristik dengan satu nilai atau kompleks nilai. Yang ketiga, pengukuran ranah psikomotor. Terdapat 3 kelompok utama. Yang pertama, keterampilan motorik. Yang kedua, manipulasi benda-benda. Yang ketiga, koordinasi neuromuskular. Yang keempat itu ada teknik non-tes. Yang pertama, skala bertingkat. Yang kedua, skala bertingkat ini menggambarkan suatu nilai yang berbentuk angka, terdapat suatu hasil pertimbangan. Yang kedua, kuesioner, disebut juga dengan angket, yaitu daftar pertanyaan yang harus diisi orang yang akan diukur. Yang ketiga ada daftar cocok, yaitu deretan pernyataan yang akan diisi oleh responden yang dievaluasi dengan tinggal membutuhkan tanda checklist atau centang dari pertanyaan yang checklist atau centang pada jawaban yang dianggap cocok atau setuju. Yang keempat ada wawancara, yaitu suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan jalan tanya jawab sepihak. Yang keenam ada riwayat hidup. Dengan mempelajari riwayat hidup ini, maka subjek evaluasi dapat menarik suatu kesimpulan tentang kepribadian, kebiasaan, dan sikap dari objek yang dievaluasi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.